Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Semangat ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita boleh kembali datang ke tempat ini dengan tubuh yang sehat. Kita tahu semua itu karena kasih pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian kita akan siapkan hati kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Kasih-Mu Tuhan sungguh nyata bagi hidup kami. Kasih
kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Kau berikan bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Pada saat sore hari ini Tuhan kami boleh ada Tuhan. Itu bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi itu semua tentang kasih-Mu Tuhan yang begitu besar bagi setiap hidup kami ya Bapa. Bapa, ini setiap kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, jemaat Raja Wali Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan kami rindu Tuhan ingin bertepik seorang bagi Engkau ya Bapa. Biar Tuhan kami minta kuasa urapan-Mu hadir di tempat ini ya Bapa, yang menguasai setiap hati kami ya Bapa, dan seluruh ruangan ini ya Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, terus sebentar nanti juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapak, kira Kau pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan yang sudah bersama dengan kami, Bapak Pendeta Roni Tuhan. Kau urapi beliau dengan urapan yang luar biasa yang daripada Engkau Tuhan, sehingga setiap kami jemaat Tuhan yang datang, dan sebentar kami pulang tidak sama, tetapi kami pulang dengan membawa damai berkat sukacita yang luar biasa. Dan bukan hanya itu saja Bapak, dan setiap kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku akan firman-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, mungkin masih banyak Tuhan umat-Mu yang dalam perjalanan, kira Kau pimpin mereka, Kau sertai mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan meninggikan nama Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami buka Tuhan ibadah kami pada sore hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita bertemu di atas.
kita. Tuhan, kami percaya Tuhan, janji-Mu Tuhan sungguh ajaib Tuhan. Hanyalah Engkau Tuhan sumber pengharapan kami Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita naikkan sebuah pujian. Tuhan, kami percaya janji-Mu Tuhan sungguh ajaib. Terima kasih Yesus. Sungguh besar Tuhan kasih setia yang Kau berikan bagi kami Tuhan.
kasih Tuhan, sore hari yang indah ini Engkau telah persekutukan kami semua, orang-orang percaya, anak-anak-Mu di tempat ini, untuk kami bisa memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kami telah memuliakan akan nama Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Saatnya juga kami mau mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu lah satu-satunya kebenaran yang mampu memerdekakan, bahkan memulihkan setiap kami. Sebab itu kuduskan dan urapi kami semua, supaya setiap kami yang mendengar firman Tuhan diberkati Tuhan. Setiap kami yang mendengar firman Tuhan dijamah Tuhan. Setiap kami yang mendengar firman Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman-Mu yang hidup, yang ajaib dan yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, siap diberkati dan siap bertumbuh. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat sore. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Tema yang akan kita pelajari pada sore hari ini adalah tetap teguh, ya, tetap teguh. Sebuah tema yang bagus, yang baik di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa-masa yang sukar, biar anak-anak Tuhan di tempat ini tetap teguh. Amin, saudara. Kenapa harus tetap teguh? Karena kata ikutlah, ya, ikutlah itu dalam bahasa Yunani pakai kata oun, ya, oun. Oun itu artinya konsekuensi, ya. Jadi ikut Tuhan itu ada konsekuensinya, ya. Makanya ketika orang banyak datang mau mengikut Yesus, Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku itu harus memikul salibnya, menyangkal dirinya setiap hari dan mengikut aku. Amin, saudara. Jadi ikut Tuhan itu ada konsekuensinya, ya, saudara. Ikut Tuhan itu tidak serta-merta semuanya jalan dengan baik, ya. Semua lancar, semua oke, semua everything is alright, ya. Tetapi ikut Tuhan, ya, own itu ada artinya ada konsekuensi. Sama saja dalam hidup ini, semua itu kan ada konsekuensi, betul kan? Contoh nih saudara, Ikatan Dokter Indonesia itu mengatakan kurang lebih 127 dokter itu meninggal karena COVID-19. 127 dokter dan tenaga medis meninggal karena COVID-19. Dan saya mau katakan itu resiko sebetulnya, konsekuensi, betul kan? Ya, kalau nggak mau meninggal karena COVID-19 ya jangan jadi dokter. Ketika siap jadi dokter ada konsekuensinya. Saya punya teman, ya, itu anaknya dokter. Teman saya tinggal di Malang, anaknya tinggal di Surabaya. Nah, setiap kali anaknya mau pulang, orang tuanya ngomong begini, kamu sebelum pulang ke rumah papa dan mama mesti swab tes dulu. Ya, karena orang tuanya takut ketularan. Setiap kali anaknya pulang mesti swab tes dulu, sambil nunggu hasil harus tidur atau nginep di hotel. Kalau hasilnya negatif baru boleh pulang. Teman saya ngomong begini, saya sebetulnya sedih loh, punya anak dokter ini sedih, ya, karena setiap kali dia tugas saya itu khawatir, was-was. Saya berdoa supaya anak saya jangan ketularan COVID-19. Dan setiap kali dia pulang saya juga khawatir, was-was. Kenapa? Karena khawatir nanti dia pulang bawa virus. Makanya sebelum pulang mesti swab tes dulu, nginep di hotel, ya. Kalau sudah negatif baru pulang. Tapi itu konsekuensi. Konsekuensi menjadi seorang dokter, ya saudara. Nah, ketika kita ikut Tuhan itu ada konsekuensinya. Makanya kata ikut pakai kata own, ada konsekuensinya. Sebab itu bagaimana kita bisa ikut Tuhan sampai ke akhir, maka kita harus tetap teguh, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin, ya. Nah, kita akan lihat dan cek sama-sama di Alkitab. Coba kita buka 2 Timotius pasal 2
ayat 1 sampai 6. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara, Paulus menasehati Timotius sebagai anak didik atau anak rohani, dan Paulus tahu bahwa pelayanan Timotius ini memiliki tantangan yang besar, karena dia harus melayani di tengah-tengah banyak orang yang menjadi penyembah Dewi Diana. Ya, di kota Efesus itu pusat penyembahan kepada Dewi Diana. Jadi Paulus tahu bagaimana tantangan, hambatan, rintangan dalam pelayanan Timotius, karena harus berhadapan dengan orang-orang yang jadi penyembah Dewi Diana. Sebab itu Paulus menasihatkan, jadilah kuat. Artinya tetap teguh dalam Tuhan. Jangan sampai kamu dikalahkan oleh segala rintangan hambatan. Kamu harus tetap kuat. Kamu harus tetap berdiri teguh. Nah saudara, dan ayat ini mengatakan jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Artinya kita bisa tetap teguh, kita bisa tetap kuat kalau kita ada di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara ada di dalam Tuhan, maka saudara ada dalam kasih karunia Tuhan. Ketika saudara ada dalam kasih karunia Tuhan, saudara akan tetap teguh, tetap kuat, walaupun ada tantangan, ada rintangan. Sebab itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Di masa sulit seperti ini kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan sumber kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Kita bisa tetap kuat, bisa tetap teguh kalau ada di dalam Tuhan. Nah, kita mau lihat sama-sama kenapa kita harus tetap teguh, kenapa kita harus tetap kuat. Ya, ada 3 contoh yang dipakai oleh Paulus untuk mengajar kita kenapa kita harus tetap teguh, kenapa kita harus tetap kuat. Yang pertama itu contoh yang dipakai adalah prajurit. Dan ayat yang ketiga ini menarik sekali. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Ada kata yang baik, prajurit yang baik. Jadi kalau ada prajurit yang baik, berarti ada prajurit yang tidak baik. Betul tidak? Prajurit atau tentara itu ada yang baik, tapi ada juga yang bandel, ya, yang nakal, ya, yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran, saudara. Nah, Paulus mengingatkan kenapa seorang prajurit itu harus kuat, kenapa prajurit itu harus tetap teguh, ya? Karena kalau dia tetap teguh, dia tetap kuat, dia jadi prajurit yang baik, yang menyenangkan komandan, berkenan kepada komandan. Ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi alasan pertama kenapa saudara dan saya harus tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan, karena kita ingin berkenan kepada Tuhan sebagai komandan hidup kita. Amin, saudara. Saudara nggak mungkin bisa berkenan kepada Tuhan kalau saudara tidak teguh. Saudara nggak mungkin bisa berkenan kepada Tuhan kalau saudara nggak kuat. Makanya dipakai gambaran seperti seorang prajurit yang baik. Ya, seorang prajurit yang baik itu saya lihat begini, saudara. Seorang prajurit itu under authority. Under authority itu artinya di bawah otoritas.
Jadi apa saja yang diperintahkan komandan itu harus dikerjakan. Betul nggak? Contoh yang gampang, seorang prajurit itu tidak boleh menolak atau tidak boleh komplain ketika dia ditempatkan oleh komandan pada satu daerah atau satu wilayah. Betul nggak, saudara? Ya. Kalau misalnya ada prajurit yang diperintahkan untuk pergi ke Papua, tugas dinas di Papua, dia harus siap. Walaupun dia tahu di Papua itu ancamannya, rintangannya banyak. Pertama, dari segi alam, ya, dari segi geografis, Papua tentu tidak seenak di Jawa, betul ya saudara? Sana juga banyak nyamuk malaria, ya saudara. Kedua juga dia harus berhadapan dengan OPM. Apa itu OPM? Organisasi Papua Merdeka. Banyak tentara-tentara yang dikirim ke Papua itu mati ketembak sama OPM. Jadi saudara bisa bayangkan ketika seorang prajurit diperintahkan komandan untuk pergi ke Papua, dia nggak bisa nolak. Dia tidak bisa berkata, jangan komandan, kasihkan yang lain, saya ini baru married loh, saya baru 3 bulan married, istri saya sedang hamil 2 bulan, masa saya harus pergi ke Papua, nanti kalau saya ketembak mati sama OPM bagaimana? Ya, dia nggak bisa nolak. Apapun yang diperintahkan komandan, dia tidak boleh nolak, dia nggak boleh komplain, ya saudara. Ya, kalau saya mau katakan, tentu saja tentara yang dikirim misalnya ke Papua pasti berpikir begini, aduh saya kok ditaruh di sini, ditaruh di Papua, daerah minus, ya, wilayahnya liar, ya, kondisinya banyak tantangan, ya, kondisinya banyak orang-orang dari OPM yang harus dihadapi. Tentu tentara ini mikir, aduh enak ya teman saya yang ditaruh di Jakarta, ya nggak salah. Pasti tentara berharap ditaruh di tempat-tempat yang enak, betul nggak? Tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat yang basah, tempat-tempat yang tidak ada tantangan, tempat-tempat yang enak, yang fasilitasnya mewah. Saya pernah oleh anugerah Tuhan diundang khotbah 2 kali di Mabes TNI Cilangkap. Waduh, saudara, waktu saya ke sana itu depannya sih memang kelihatannya waduh angker, saudara. Dijaga ketat, ada 6 prajurit bawa senjata lengkap, ya. Tanya, mau kemana Pak? Oh saya ada pelayan. Oh Pak Pendeta ya? Ya silakan Pak. Nah, di depan biasa nggak terlalu menarik gitu. Tapi kalau saudara masuk Mabes TNI Cilangkap, di dalamnya bagus. Apalagi di wilayah belakang, di bagian belakang itu dibangunkan taman yang luas, ada air mancurnya, ada bunga-bunganya, saudara, ada rumput hijau banyak, luas gitu ya, ada tanaman teduh gitu, ada air mancur tinggi begitu, aduh indah sekali. Tentu tentara-tentara yang ditempatkan misalnya di Papua, mungkin dikirim ke Afghanistan melawan ISIS gitu ya, akan berpikir, aduh enak teman saya ditaruh di Mabes TNI Cilangkap. Di Mabes TNI Cilangkap gak ada rintangan, gak ada tantangan, di sana gak ada teroris. Teroris siapa yang berani meledakin Mabes TNI Cilangkap? Betul lah. Di sana gak ada pencuri. Pencuri mana berani nyolong HP-nya tentara di Mabes TNI Cilangkap? Wah, bisa jadi perkedel, saudara. Ya kan? Orang-orang yang ditaruh, tentara-tentara yang ditaruh di Mabes TNI Cilangkap pasti merasa enak, aman, nyaman, dengan fasilitas yang lengkap. Sementara mereka yang ditaruh di Papua fasilitasnya minim, ya, daerahnya secara geografis itu liar, ya, belum lagi resiko menghadapi tentara-tentara OPM, anggota OPM yang kapan saja bisa menembak mati mereka. Jadi saudara, kadang-kadang kita sebagai tentaranya Tuhan diletakkan pada situasi-situasi yang tidak menyenangkan, diletakkan pada situasi-situasi yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi apapun situasi yang Allah izinkan untuk kita ada di
di sana, kita sebagai prajurit yang bagian dari Kristus Yesus, kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita tidak komplain, kita tidak protes, kita tidak marah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita ingin berkenan kepada Tuhan sebagai komandan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara mau berkenan kepada Tuhan, tidak ada jalan lain. Anda harus tetap teguh, Anda harus tetap kuat, seperti seorang tentara yang siap melakukan tugas apapun yang diperintahkan oleh komandannya. Itu alasan pertama. Kenapa kita harus tetap teguh? Kenapa kita harus tetap kuat? Supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan sebagai komandan hidup kita. Yang kedua, kenapa kita harus tetap teguh? Kenapa kita harus tetap kuat? Itu digambarkan seperti seorang olahragawan. Olahragawan ini harus mematuhi aturan olahraga supaya dia bisa jadi pemenang. Amin, saudara. Olahragawan mungkin bisa menang, tapi kalau dia tidak mematuhi aturan, maka kemenangannya bisa dibatalkan. Saya kasih contoh, saudara. Ada beberapa atlet di dunia olahraga itu mereka menjadi pemenang, tapi karena mereka nggak sportif, kemenangannya itu dibatalkan, dicabut. Contoh begini, saudara, ada atlet-atlet di dunia olahraga itu nggak sportif, ya. Contohnya mereka itu supaya bisa menang, mereka pakai doping. Saudara tahu doping ya? Itu pakai zat-zat tertentu untuk menguatkan stamina, ya. Nah, atlet-atlet walaupun menang, tapi kalau ketahuan doping, maka kemenangannya dibatalkan, kemenangannya dicabut, ya saudara. Contoh nih, saya membaca beberapa contoh. Contohnya seperti Maria Sharapova. Maria Sharapova ini petenis wanita juara 1 Wimbledon, ya, juara 1 Wimbledon. Nah, saudara, tapi satu waktu Maria Sharapova ini ketahuan doping. Saudara tahu, kemenangannya dicabut dan dia tidak boleh bertanding 15 bulan, kena sanksi. Bayangkan, padahal dia menang, tapi karena dia menang tapi tidak mengikuti sportivitas yang ada, maka kemenangannya dibatalkan dan dia kehilangan kemenangannya. Contoh lagi misalnya Lance Armstrong. Lance Armstrong ini atlet balap sepeda. Dia menang 7 kali Tour de France. Tour de France itu adalah ajang balap sepeda yang paling bergengsi di dunia. Jadi kalau atlet balap sepeda bisa memenangkan Tour de France, hebat. Nah, Lance Armstrong itu sudah 7 kali memenangkan Tour de France. Tapi satu waktu dia ketahuan doping. Jadi dia pakai zat atau obat penguat jantung. Jadi makanya jantungnya dia jadi kuat sehingga dia bisa menang balap sepeda. Ketahuan doping. Saudara tahu akibat ketahuan doping, semua gelar-gelar yang dimiliki oleh Lance Armstrong diambil semua. Gelar-gelar yang dia dapatkan dari kejuaraan Tour de France itu diambil semua, dibatalkan semua kemenangannya, sekaligus kena sanksi. Sanksinya apa? Tidak boleh bertanding seumur hidup. Bayangkan, saudara, kita sebagai atlet-atlet rohani sama. Seringkali kita berkata kita lebih dari pemenang, amin. Tapi kemenangan kita bisa dibatalkan, kemenangan kita dicabut kalau kita nggak sportif. Artinya ketika kita dalam hidup ini nggak sportif, nggak mau taat mengikuti aturan olahraga, kemenangan kita bisa dibatalkan, kemenangan kita bisa dicabut. Walaupun dalam Alkitab dikatakan di dalam Kristus kita lebih dari pemenang, amin. Jadi hari ini saya mau katakan, ayo kita ikuti aturan yang Tuhan tetapkan bagi kita, amin. Jangan melanggar aturan Tuhan, jangan melanggar aturan
aturan Tuhan. Artinya kita kenapa harus tetap teguh? Kenapa kita harus tetap kuat? Supaya kita menjadi pemenang sejati. Hanya atlet-atlet yang kuat, hanya atlet-atlet yang tetap teguh, yang gak mau melanggar aturan, yang tidak mau menang dengan cara mudah, yang tetap sportif, ikuti aturan olahraga, atlet-atlet itu akan jadi pemenang sejati. Amin. Ya, kita bisa kehilangan kemenangan kalau kita nggak sportif. Salah satu contoh nih, mungkin Bapak Ibu tahu beberapa waktu yang lampau, ya, ada petinju yang terkenal yang namanya Mike Tyson, betul nggak? Mike Tyson tuh hebat. Orang bisa dipukul, sekali pukul jatuh. Dia adalah petinju yang luar biasa. Banyak pelawan yang takut menghadapi Mike Tyson. Tapi satu waktu dia lawan Evander Holyfield. Rupanya beberapa kali dia nggak bisa menjatuhkan Evander Holyfield. Kesel, jengkel, digigit itu telinganya Holyfield. Nah, gara-gara itu Mike Tyson nggak boleh tanding lagi. Sejak saat itu dunia lagi nggak mendengar nama Mike Tyson. Kenapa? Ingin menang tapi pakai cara yang nggak sportif. Otomatis dia kehilangan kemenangan. Ya kan? Kita pun sama sebagai atlet-atlet rohani. Jangan sampai kita gagal menjadi pemenang karena kita nggak sportif, kita melanggar aturan, nggak mau mengikuti aturan-aturan Tuhan. Makanya hari ini saya mau katakan, jadilah orang percaya yang selalu ikut aturan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Walaupun ikut aturan Tuhan itu berat, tapi sportif saja, belajar sportif secara rohani. Ikuti saja aturan Tuhan, maka saudara akan keluar sebagai pemenang. Luar biasa. Kenapa kita tetap teguh? Kenapa kita tetap kuat? Karena pertama, supaya berkenan kepada komandan kita. Yang kedua, kenapa kita harus tetap teguh? Kita tetap kuat agar kita jadi pemenang sejati. Amin, saudara. Yang ketiga sekarang, kenapa kita harus tetap kuat, tetap teguh? Paulus memberikan contoh, memakai contoh seorang petani. Petani yang bekerja keras, ayat 6, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani harus tetap teguh, petani harus tetap kuat. Kenapa? Supaya dia bisa menikmati hasil. Untuk menikmati hasil dari tanaman itu nggak gampang, ada proses, betul nggak? Seperti misalnya padi. Padi itu bisa dituai, ya, itu nunggu waktu bisa 6 bulan sampai 7 bulan. Selama 6-7 bulan petani ini harus tetap teguh, tetap kuat, menjaga tanamannya, dirawat tanamannya, dikasih pupuk, ya, dikasih air yang cukup, dijaga tanamannya dari hama dan sebagainya. Kalau dia tetap tekun menjaga, memelihara tanamannya, satu waktu ketika tanamannya ini mengeluarkan hasil, dia yang pertama kali menikmati hasil. Amin. Karena tanaman itu tidak langsung tumbuh, butuh waktu. Saudara makan durian, aduh enak ya durian, tapi saudara tahu kapan durian tumbuh? Nunggu 5 tahun. Jadi selama 5 tahun petani itu tidak bisa menikmati hasil. Saudara bisa bayangkan kalau dia tidak teguh, lalu bosan, aduh banting aja, banting setir, janganlah nanam durian, kelamaan udah jadi tukang baksonya enak, ya saudara. Maka dia nggak pernah menikmati hasil. Seorang petani harus nunggu waktu yang cukup lama untuk bisa menikmati hasil. Durian 5 tahun, mangga juga lama, jeruk juga lama, anggur lama. Yang paling cepat apa? Tauge, saudara. Tauge itu cuma semalam. Makanya dulu waktu kita sekolah diajarin kan sama guru, kacang hijau ditaruh di kapas basah, besok udah muncul. Tauge paling cepat, tapi yang lain lama, perlu waktu. Makanya petani harus tetap teguh, tetap kuat, tekun. Walaupun belum melihat hasil, tapi kalau dia tekun, satu waktu dia menikmati hasil. Amin. Saudara dan saya juga begitu. Kenapa kita harus tetap teguh, tetap kuat?
doa kita dijawab Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita nggak bisa dengan waktu sehari semalam langsung doa dijawab. Hari ini minta, hari ini dikasih. Enggak. Saudara, jadi Kristen untuk menikmati berkat Tuhan ada prosesnya. Nggak begitu saja simsalabim langsung teng. Ya, Tuhan kita bukan dongeng 1001 malam ya, yang lampu Aladin gosok-gosok langsung keluar minta apa dikasih, bukan. Untuk menikmati janji Tuhan kita perlu proses. Amin. Kadang prosesnya cepat, kadang prosesnya lama. Makanya seperti petani mesti tekun, harus tetap teguh, harus tetap kuat sampai pada waktunya kita melihat hasilnya. Apa yang kita kerjakan dan lakukan tidak sia-sia. Amin. Coba baca ayat terakhir, Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang setuju katakan amin. Kalau kita tekun, maka sesudah kita lakukan kehendak Allah, kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Hebat, dahsyat. Tuhan kadang-kadang tidak langsung kasih apa yang dijanjikan. Abraham nunggu janji Tuhan berapa lama, saudara? 25 tahun, betul kan? Umur 75 Tuhan janji dia akan dikasih anak. Umur berapa dia dapat anak Ishak? 100. Berarti dia nunggu berapa? 25 tahun. Ini nggak cepet loh. Ini bukan waktu yang pendek, cukup panjang. 25 tahun akhirnya mendapatkan Ishak, anak yang dijanjikan, anak perjanjian. Tapi mesti nunggu 25 tahun. Kadang-kadang untuk kita menikmati apa yang dijanjikan Tuhan, itu membutuhkan sebuah proses. Amin. Kita harus tekun, harus tetap teguh, tidak gampang menyerah, karena kita tahu kalau kita tekun, satu waktu kita akan menikmati hasil, memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Amin. Mungkin hari-hari ini saudara sedang nunggu janji Tuhan. Doa ini, doa itu kok belum dijawab. Tetap teguh, tetap kuat, tetap tekun dalam Tuhan. Satu waktu kita akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin, saudara. Saudara, sedikit kesaksian. Anak saya yang kecil itu bulan Maret kontrak kerja di Jepang, ya, kontrak kerja di Jepang di hotel Suimekan di Gifu. Gifu itu kurang lebih 2 jam dari Osaka. Jadi udah kontrak kerja, ngurus visa keluar. Tapi ketika bulan Maret itu selesai, April selesai, bulan Mei ditutup, lockdown, ya, lockdown. Gak boleh masuk ke Jepang karena COVID-19. Secara manusia, anak saya kayak kecewa gitu, putus asa, ya nggak jadi ke Jepang, ya nggak jadi ke Jepang ini. Tapi luar biasa. Jadi baru sekitar seminggu ini anak saya dapat kabar Jepang open lagi, dibuka lagi. Tapi dibuka hanya untuk 2, ya. Pertama untuk pelajar, kedua untuk pekerja. Untuk tour pariwisata masih ditutup. Tapi pekerja, pelajar itu bisa masuk ke Jepang. Wah, anak saya senang. Tapi untuk masuk ke Jepang, anak saya membutuhkan uang 50 juta, ya, untuk biaya ini, biaya itu dan sebagainya, swab tes, masuk karantina 2 minggu, ya. Waduh, kondisi lagi begini, ya, kondisi lagi pandemi ini pasti omset menurun, ya kan. Dan ini mendadak. Anak saya berpikir itu nanti kira-kira tahun depan baru bisa dibuka lagi. Tapi ini dadakan, baru seminggu yang lalu dikasih tahu, kelambangan. Dia ngomong sama saya, "Wah, gimana ya? Papa
ada 50 juta cash, ya langsung, waduh, saya ngomong, waduh, ini papa lagi pelayanan lagi sepi, order berkurang, ya nggak kayak dulu zaman sebelum COVID, gereja-gereja banyak yang buka, banyak yang minta. Ini kan gereja semua tutup, cuma 1-2 yang buka, ya kan? Baru kemarin sedikit buka, PSBB total, tutup lagi sebagian, saudara. Ada yang buka tutup kayak main kartu aja. Nah saudara, jadi anak saya ngomong bagaimana nih ya? Ini kalau aku nggak nyiapin 50 juta, ini gugur loh, angus. Jadi nanti kesempatannya tahun depan lagi gitu. Aduh, saya bingung. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, amin. Kalau kita bertalu-talu berdoa, jadi mulai saat itu saya terus doa, pagi doa, malam doa, doanya cuma minta duit 50 juta ya saudara, supaya anak saya bisa berangkat. Karena kalau nggak ada duit ini, sudah tereliminasi, gugur, angus, nunggu lagi tahun depan. Tetapi kalau kita tekun seperti petani, kita tekun berdoa, kita tetap teguh percaya, kita tetap kuat dalam Tuhan, tidak bergeser iman kita, walaupun mustahil, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil, amin. Saudara, tiba-tiba itu banyak, saya juga heran, jemaat yang udah lama gak memberkati saya, itu tiba-tiba kok kayak beruntun gitu. Si A transfer, si B transfer, si C transfer. Saya heran, transfer aja kok rombongan, ya. Transfer aja itu rame-rame, saudara. Jadi itu entah kenapa, Pak Roni, saya barusan transfer sekian juta, tolong dicek. Jadi beritanya tiap hari itu kayak begitu terus, tolong dicek. Saudara tahu, sampai hari ini terkumpul 69 juta. Luar biasa, 69 juta. 50 nanti buat pembayaran dan sebagainya, sehingga anak saya berangkat. 19 juta, ada sisanya mungkin untuk apa dan apa gitu, untuk bekal dia selama di Jepang. Karena satu bulan kerja kan belum dapat gaji, nanti nunggu 1 bulan berikutnya baru terima gaji. Dia kan perlu hidup di sana. Nah, jadi saya mau ngomong begini, saudara. Seorang petani kalau tetap teguh, tetap tekun, tetap kuat, pada waktunya akan menikmati hasil, yaitu apa yang Tuhan janjikan bagi kita, amin. Hari ini mungkin saudara rasanya, aduh Tuhan kok lama banget, doa-doaku gak dijawab-jawab. Saya udah usaha, saya sudah melakukan ini, melakukan itu, saya udah bayar perpuluhan, saya sudah ibadah, bahkan saya puasa, mana. Tetap teguh, tetap tekun, jangan goyah, kuat dalam Tuhan. Seperti petani, kalau kita tekun, pada satu waktu kita akan menikmati hasil, amin. Kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Hari ini mungkin saudara mulai lemah, mulai putus asa, mulai kecewa, mulai bimbang. Hari ini saya mau katakan, biar setiap kita tetap teguh di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Kenapa harus tetap teguh? Kenapa harus tetap kuat? Karena pertama, supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan sebagai komandan hidup kita. Yang kedua, kenapa kita harus tetap tekun? Kenapa kita harus tetap teguh, tetap kuat? Ya, karena supaya kita menjadi pemenang yang sejati. Ya, yang ketiga, kenapa kita harus tetap teguh, tetap tekun, tetap kuat dalam Tuhan? Supaya kita menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Amin. Hari ini saya berdoa, mari kita tetap teguh, tetap kuat, jangan goyah. Ya, kerjakan tugas dan panggilan kita sampai ke akhir, maka kita menerima apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, berkati jemaat GBI Raja Wali. Tuhan berkati mereka, supaya setiap mereka tetap teguh dalam Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan, walaupun harus menghadapi tantangan, harus menghadapi masalah, harus menghadapi rintangan, masa-masa yang sulit, masa yang sukar seperti saat ini seringkali membuat kami lemah, membuat kami kehilangan kekuatan.
kami jadi goyah, iman kami goyah, ketekunan kami goyah, pengharapan kami goyah. Tapi hari ini setelah mendengar firman Tuhan, kami tidak mau goyah, tapi tetap teguh dalam Tuhan. Karena pada saatnya kami akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Kami mau hidup berkenan kepada Tuhan sebagai komandan hidup kami, sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kami mau jadi pemenang sejati, seperti seorang olahragawan yang sportif mengikuti aturan-aturan olahraga. Kami mau Tuhan menikmati apa yang Kau siapkan bagi kami, seperti petani yang tekun, maka dia yang pertama kali menikmati hasil. Berkati jemaatmu di sini, berikan kekuatan senantiasa, urapi dan meteraikan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Rodi yang sudah jadi berkat bagi kita sekalian pada hari ini. Kiranya kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang tetap teguh, semakin bertumbuh, semakin berbuah lebat. Ya, puji Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita akhiri pada kita, ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu seperti biasa nanti setelah kita doa berkat, nanti kita akan keluar secara bergantian, ya, jangan berkerumun atau tetap jaga jarak, ya, karena kita harus tetap jaga, tetap melakukan protokol kesehatan, ya. Ada berapa saudara, berapa M? 5M, ya, bukan 3M lagi, tapi 5M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat meningkatkan imun, ya, supaya kita semakin sehat, dan yang kelima mengucap syukur senantiasa. Jadi ada 5M, ya saudara. Nanti di belakang sana itu ada 2 tempat untuk saudara bisa memberi persembahan. Silakan nanti pada waktu saudara keluar. Kemudian juga ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Ini adalah laporan penerimaan persembahan kedupaan minggu lalu, ya. Kita sudah mengumpulkan minggu pertama. Ini adalah laporannya, saudara-saudara, baik yang ibadah pertama, ibadah pagi maupun ibadah sore. Terima kasih buat segala kerelaan hati saudara dalam memberikan persembahan untuk kedupaan. Ya, kita bisa pergunakan, semuanya akan sudah diatur sedemikian rupa untuk jemaat kita tentunya, ya. Itu saudara. Kemudian puji Tuhan kalau hari ini kita mendengar berita bahwa PSBB kita tadinya PSBB total, ya, sekarang PSBB kembali ke transisi. Artinya kita minggu depan juga tetap bisa beribadah seperti kita beribadah pada hari ini, ya. Kita tetap setia kepada Tuhan. Ada kesempatan dari Tuhan untuk kita bisa beribadah secara onsite, ya, tatap muka. Mari kita pergunakan supaya kita lebih dikuatkan, ya. Sebab kalau ibadah online sama ibadah onsite beda, ya. Pada online mungkin kita santai di rumah, tapi kalau onsite kita lebih serius, kita lebih juga bisa bertemu satu dengan yang lain meskipun tidak bersalaman, ya saudara. Ya, kemudian juga ada itu rekening untuk kalau saudara mau transfer ke rekening gereja, ya, ada. Juga ada rekening untuk Pelmas, juga ada saudara untuk PMC yang sekarang dilimpahkan ke Pelmas, ya. Saya rasa itu saudara. Kita akan berdoa syafaat, kemudian setelah itu kita doa berkat. Amin. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan buat segala sesuatu yang Kau telah berikan kepada kami. Sehingga pada malam hari ini kembali kami diberkati oleh firman-Mu. Dan kami mengucap syukur, ya Tuhan, Kau sudah kirim hamba-Mu
untuk membuat kami lebih teguh lagi Tuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai terus hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Roni terus dimanapun beliau berada, dengan kesaksian-kesaksiannya yang luar biasa, jadi berkat juga bagi kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih yang percaya Tuhan memberkati anaknya, keluarganya, Tuhan memberkati segala aktivitas bahkan pelayanannya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Demikian juga saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, baik sebagai worship leader, singer, para pemain musik, dan juga yang mengoperasikan sound, demikian juga pemain tamborin ya Tuhan, dan juga para asyir semuanya Tuhan, tanpa terkecuali. Tuhan memberkati mereka, semakin mereka setia, semakin mereka bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan tahu persis kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan juga akan memberkati mereka seturut kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami, jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan tolong mereka seperti saudara Dina Arnold ya Tuhan, yang rencananya besok akan mengalami di kempo yang kelima. Tuhan berkati supaya semua yang boleh mendatangkan kebaikan kesehatan kepadanya. Beri kekuatan kepada tubuh jiwa rohnya Tuhan, akan bersama dengan suaminya yang mendampinginya, sehingga mereka bisa ya Tuhan Yesus menjalankan, mendapatkan kempo yang kelima itu, dan semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi Dina pada khususnya ya Tuhan. Demikian juga kesehatan bagi Ibu Esther dan juga Ibu Ija yang ada lever ya Tuhan Yesus. Esther yang sudah pulang dari rumah sakit, tambahkan kesehatan, dan juga kepada yang lain seperti Ibu Amian, Ibu Timlan, Ibu Nyukwa, juga pemulihan bagi Karin dan sebagainya Tuhan. Mari kemurahan atas mereka semua, bahkan mungkin ada lain yang kami tidak tahu Tuhan keadaan mereka. Tuhan tolong mereka semuanya, beri kesehatan sepenuhnya kepada seluruh jemaat kami ya Tuhan, tanpa terkecuali. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan tolong. Demikian juga segala kebutuhan-kebutuhan lain dalam jemaat kami. Mungkin ada yang melihat Tuhan mengalami membutuhkan berkat ya Tuhan, keuangan yang merosot dan sebagainya. Tuhan berkati. Mari Tuhan cukupkan ya Tuhan segala usaha pekerjaan, dan berkati terus dengan limpahnya Tuhan, sehingga semuanya boleh ya Tuhan, mereka boleh semakin diteguhkan di dalam Kristus Yesus, karena mereka boleh merasakan kasih-Mu yang lebih lagi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga ya Tuhan, bertolong juga kepada ya Tuhan pemerintah negara kami, supaya ya Tuhan kiranya terjadi keamanan boleh terjamin terus. Tuhan berkati Tuhan, jangan sampai terjadi kerusuhan-kerusuhan lagi. Tuhan tolong ya Tuhan, berikan hikmat kepada seluruh pemimpin negara kami, dari paling atas sampai ke paling bawah sekalipun, yang akhirnya boleh menjadi abdi-abdi negara yang sungguh-sungguh menyejahterakan bangsa dan negara ini, tidak mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk ya Tuhan kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Mari Tuhan Yesus, Tuhan memberkati ya Tuhan kepada seluruh bangsa dan negara kami. Bahkan ya Tuhan, kami mohon kalau boleh Tuhan lalukan kiranya COVID-19 dari kami, dari Indonesia ini, bahkan dari dunia ini. Dan kami tahu bahwa segala kuasa ada di tangan Tuhan di bumi dan di surga. Kau berkuasa Tuhan, dan kami mohon kemurahan-Mu, dan percaya kehendak-Mu yang jadi di dalam semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mungkin ada hal-hal yang terlupakan ya Tuhan, yang perlu kami sampaikan kepadamu. Kami percaya Tuhan melengkapi, mau menyempurnakan doa kami. Kami serahkan semuanya kepadamu. Demikian juga apabila sebentar kami akan tinggalkan ruangan ini, Tuhan juga menyertai dan menolong kami menurut keadaan kami masing-masing sampai ke tempat kami, dan selamat tidak kurang suatu apa. Demikian juga Tuhan, tangan-tangannya akan memberikan persembahan, baik persembahan pertama, persembahan perpuluhan, persembahan syukur dan lain sebagainya. Tuhan membalas dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Dengan firman-Mu berilah, maka kepadamu akan diberi. Kami percaya Tuhan, tambah-tambahkan berkat bagi semuanya. Terima kasih Tuhan. Puji syukur kami naikkan ke depan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara, siapkan diri untuk menerima berkat dari Tuhan. Sebelum kita makin berdiri, siapkan menerima berkat. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Terimalah berkat melimpah, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah juga dalam pekerjaanmu. Demikian juga diberkatilah keluargamu, akan dengan berkat keselamatan dari Tuhan, sehingga apabila ada yang masih di luar keselamatan, mereka juga boleh mendapatkan keselamatan oleh kasih karunia Allah. Semakin teguh dalam iman, kasih karunia dari Bapa di surga menyertai kita sekalian, serta dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha datang kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Yang percaya kita katakan bersama-sama amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan dulu terlebih dahulu. Kita akan menunggu Bapak Pendeta untuk berjalan ke belakang untuk menyapa Bapak Ibu sekalian.